Udah ya, lanjut ya. Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekanku semua. Balik lagi ke channel Jejak Si Bukir. Kita hari ini mau nyelesain beberapa urusan. Ya, jadi ada beberapa dokumen yang harus saya cetak. Nah, berhubung dokumen yang dicetak itu ukurannya A0, ya terpaksa saya harus pergi ke percetakan ya. Soalnya nggak punya printer A0 boy. Rekan-rekan tentu tahu ya gambar A0 itu sebesar apa. Jadi gambar A0 itu dimensinya ya, dimensinya exactly 16 kali lipat dari kertas A4. Kertas A4 tuh yang teman-teman biasa ketemu sehari-hari. Ya mau nggak mau lah, terpaksa harus cari plotter. Yang mau saya cetak ini adalah dokumen yang berhubungan dengan pengurusan IMB atau izin mendirikan bangunan. Nah, jadi sekalian kita ke percetakan, sekalian kita ngobrol aja tentang itu ya. Sesuai dengan namanya, IMB digunakan untuk perizinan sebelum kita mendirikan sebuah bangunan. Baik itu rumah tinggal maupun gedung bertingkat, semua harus dimulai dengan proses pengurusan IMB. Nah, yang hari ini saya mau proses adalah IMB untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai. Kalau dulu untuk ngurus IMB bangunan 2 lantai mah sederhana, cukup gambar saja. Tapi sekarang sudah harus disertai dengan perhitungan struktur. Jadi saya sebagai konsultan harus menyiapkan 2 dokumen, yaitu perhitungan strukturnya dan juga gambar IMB-nya. Kalau untuk bangunan sederhana, gambar IMB masih bisa atau masih cukup untuk dicetak di 1 buah kertas. Hanya saja ukurannya biasanya antara A1 atau A0. Ya, yang pekerjaan kali ini ternyata untuk A1 cukup, jadi terpaksa kita nanti cetak di ukuran kertas A0. Komponen yang harus ada di gambar IMB sendiri paling tidak antara lain adalah denah tiap lantai ya teman-teman. Kemudian tampak bangunan, tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Kemudian paling tidak ada 2 potongan memanjang dan potongan melintang. Setelah itu ada rencana fondasi, rencana atap, rencana drainase atau rencana sanitasi, dan juga gambar strukturnya. Oh iya, ditambah satu lagi yang juga penting adalah side plan dari lokasi bangunan. Nah,
komponen-komponen itulah yang harus ada di dalam atau harus tersaji di dalam gambar IMB. Tentunya gambar IMB merupakan sebuah gambar teknik. Jadi selain detail-detail di dalam gambar harus jelas serta ukurannya harus jelas, gambar juga harus dilengkapi dengan skala. Ya, gambar teknik itu harus dicetak dengan hitam putih ya teman-teman. Jadi nggak ada ceritanya gambar teknik dicetak berwarna-warni. Kenapa seperti itu? Karena biasanya di lapangan gambar yang digunakan itu adalah hasil fotokopi. Ya, oleh sebab itu kita harus pastikan bahwa gambar kita bisa dibaca oleh siapapun, baik itu pelaksana, mandor, tukang, dengan persepsi yang sama atau tidak ada salah interpretasi gambar walaupun hanya hitam putih. Karena itu dalam gambar teknik tebal tipis garis menjadi komponen utama, termasuk juga jenis garis, apakah dia garis putus-putus atau putus titik ataupun garis menerus. Jadi sebagai kesimpulan, gambar IMB ini merupakan gambar teknik yang harus dibuat dengan seksama sebagai bagian dari dokumen yang digunakan untuk mengajukan perizinan bangunan. Ini kita hampir sampai nih di tempat percetakannya. Saya lanjutkan dulu untuk balik lagi ya. Oke, jadi kalau bicara tentang gambar IMB, yang tadi seperti sudah saya bilang bahwa gambar IMB itu adalah termasuk gambar teknik. Artinya kalau kita bicara gambar teknik, semua garis harus bisa terbaca dengan mudah, dan siapapun yang memegang gambar itu atau yang menggunakan gambar itu harus memiliki interpretasi yang sama terhadap gambar. Dan untuk rekan-rekanku semua, pastikan bahwa kita sudah memproses izin mendirikan bangunan sebelum kita memulai pekerjaan. Karena yang terjadi di Indonesia kebanyakan bangunannya sudah berdiri tapi IMB-nya atau izin mendirikan bangunannya sama sekali belum diproses. Kebiasaan tersebut yang harus kita coba rubah. Apalagi kedepannya Indonesia akan mulai menerapkan sertifikat layak fungsi bangunan untuk bangunan-bangunan 2 lantai ke atas, dan terutama yang digunakan untuk kepentingan publik. Nah, salah satu syarat untuk memproses sertifikat layak fungsi adalah izin mendirikan bangunan. Jadi pastikan bangunan yang teman-teman buat atau yang teman-teman beli memiliki izin mendirikan bangunan. Ntar deh kapan-kapan kita bikin video yang membahas tentang sertifikat layak fungsi bangunan. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Semoga yang tadi saya bagikan tentang izin mendirikan bangunan serta persyaratannya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan tulis di komentar jika ada pertanyaan. Kita bisa diskusi juga di situ. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Dan jangan lupa rekan-rekan dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi teman-teman. Kemudian like video ini jika memang bermanfaat buat rekan-rekan semua, serta silakan bagikan video kali ini ke teman-teman Anda yang lain. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam newbie, bye bye.